Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, nama saya Kezia. Saya berasal dari SD 156 Seluma. Hari ini saya akan bercerita. Judul cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah cerita keramat Puyang Dusun Kecil. Begini ceritanya. Dulu tinggallah seorang Puyang yang bernama Puyang Dusun Kecil. Puyang ini anak yatim piatu. Sejak umur 5 tahun ia tinggal bersama pamannya. Suatu hari Puyang Dusun Kecil berkata kepada pamannya, "Paman, aku ingin sekali belajar ilmu sihir dan silat." "Tampang kau ingin belajar ilmu sihir dan silat?" ujar pamannya sambil bercanda. "Badanmu dan lagi badan kudis. Asal tidak cacat berat paman, bersediakah paman melepaskan saya?" ujar Puyang Dusun Kecil sambil memohon. "Paman berat hati melepaskanmu, apalagi berpisah dengan paman. Tapi agar kamu berilmu, paman dengan ikhlas melepaskanmu. Hanya tongkatmu pembekalanmu. Ketika kau dalam bahaya, hembuslah ujung tongkatmu," ujar pamannya sambil memberikan sebuah tongkat. Akhirnya pamannya pun merestui keinginan Puyang Dusun Kecil. Puyang Dusun Kecil pun berpamitan kepada pamannya karena ingin pergi ke daerah Apur. Dengan kendaraan rakit batang pisang, berkelanalah Puyang Dusun Kecil menyeberangi sungai. Penyeberangan kira-kira dilakukan selama 1 bulan dengan banyak perjuangan dan juga duka yang dialami. Ketika pembekalan Puyang Dusun Kecil tiada sedikit pun yang tersisa, barulah Puyang Dusun Kecil ingat untuk menghembuskan ujung tongkat pemberian pamannya. Dari ujung tongkat keluarlah bermacam-macam buah-buahan dan juga air mineral. Terasa legahlah kerongkongannya. Setelah berkelana selama 1 bulan, sampailah Puyang Dusun Kecil ke daerah Apur. Sesampainya di sana, Puyang Dusun Kecil langsung memberitahu kehendaknya kepada Puyang Apur. "Kalau begitu," kata Puyang Apur, "boleh saja, asalkan kau mau menuruti syarat-syarat yang akan aku berikan. Yang pertama, kau tidak boleh kemana-mana, maupun siang dan malam, harus tetap di keramat ini. Yang kedua, kau harus menahan lapar dan haus ketika dalam pertapaan. Yang ketiga, setibanya kau pulang dari sini nanti akan banyak sekali cobaan dan rintangan yang harus kau tangguh ulangi. Dan pertama sekali, bahwa dusun saudara kini telah dibentuk dan dikuasai oleh satu kerajaan." Puyang Dusun Kecil pun menjawab dengan gagah, "Apapun rintangannya akan saya hadapi. Karena tujuan saya hidup untuk menjadi orang yang gagah perkasa." Akhirnya Puyang Dusun Kecil pun bertapa di sana. Setelah bertapa selama 2 hari, Puyang Dusun Kecil mendapat penemuan baru, bahwa walaupun hutan itu lebat, malam hari masih terasa seperti siang hari, bagaikan hari purnama. Setelah bertapa selama 15 hari, badan Puyang Dusun Kecil sudah ada di dalam perut buaya. Tapi
Puyang dusun kecil tetap tabah juga. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke keramat desa Apur. Berjalanlah beliau di hutan yang lebat tersebut. Dalam perjalanan, Puyang dusun kecil mendapatkan banyak rintangan. Ia pernah ditemui oleh ular yang sangat besar. Tidak hanya itu teman-teman, Puyang dusun kecil juga pernah ditemui oleh beberapa harimau. Hebatnya, Puyang dusun kecil tetap dapat melewati daerah tersebut. Setelah berjalan selama setengah hari, Puyang dusun kecil sampai ke keramat desa Apur. Sesampainya di sana, Puyang dusun kecil langsung beristirahat sambil memakan buah-buahan. Setelah itu, Puyang dusun kecil membakar kemenyan yang diiringi oleh permohonan. Setelah membakar kemenyan, Puyang dusun kecil pun menunggu keramat itu berkata dengan kasar sekali, "Dari mana kau dan apa tujuanmu datang ke sini?" Puyang dusun kecil menjawab dengan tenang, "Tujuan saya ke sini tidak lain untuk meminta ilmu penakluk segala manusia." Akhirnya Puyang dusun kecil pun melanjutkan pertapaannya. Maka tepat ke malam ke-40, Puyang Apur akan menjelma dan menampakkan tubuhnya yang gagah perkasa. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada kalian, tadi yang akan menampakkan tubuhnya yang gagah perkasa siapa ya? Saya ulangi ya, orang yang akan menampakkan tubuhnya yang gagah perkasa adalah Puyang Apur. Cukup 40 hari. Banyak mantra yang diajarkan oleh Puyang Apur, mulai dari mantra menempleng orang, mantra yang bisa membunuh orang sedusun, dan juga Puyang dusun kecil juga diajarkan bagaimana cara mantra mengobati orang yang sedang sakit. Cukup 40 hari 40 malam, Puyang Apur terus berkata bahwa pelajaran ilmu sihir telah selesai, tinggal mempraktikkannya. Puyang dusun kecil pun bersiap-siap untuk pulang. Dalam perjalanan, Puyang dusun kecil bertemu dengan seekor harimau yang berkata, "Naiklah ke atas punggungku." Mendengar perkataan harimau, Puyang dusun kecil pun langsung menaiki seekor harimau tadi. Puyang dusun kecil pun harimau tersebut pun berjalan dan terus berjalan sambil membawa Puyang dusun kecil ke tepi sungai muara air riak. Sesampainya di sana, Puyang dusun kecil tidak melihat rakit batang pisangnya, melainkan ia hanya melihat seekor buaya kecil. Buaya kecil tersebut pun Puyang Apur pun bertanya, "Maukah kau mengantarkanku ke muara air Seluma?" Buaya kecil tersebut menjawab, "Aku ini ulu balang Puyang Keramat dia. Aku tahu bahwa kau adalah anak buahnya dan aku diperintahkan untuk mengantarkanmu kemana saja." Mendengar ucapan buaya tersebut, Puyang dusun kecil langsung melompat ke atas buaya tadi. Buaya tersebut terus berenang dan menghanyutkan air sungai yang panjang dan lagi dalam tersebut.
Setelah berenang selama setengah hari, sampailah mereka ke muara air ya. Sesampainya di sana, mereka bertemu buaya ria yang berjumlah 50 ekor. Buaya-buaya tadi berniat untuk membunuh buaya ria ini. Buaya ria pun berkata, "Kalau kalian ingin membunuhku, maka berbarislah kalian." Buaya yang berjumlah 50 tadi pun berbaris. Buaya ria pun melompati mereka satu persatu yang berjumlah 50 tadi. Ternyata mereka ini gigih, tidak mau ada persoalan. Dengan banyaknya persoalan, makin lama makin panas. Maka suatu hari terjadilah perang yang amat besarnya. Orang yang menjajah dusun mereka tadi dapat dimusnahkan satu persatu. Buyang dusun kecil pun diangkat sebagai kepala desa. Ia terus mengatur desanya sebaik mungkin. Setelah mengatur desanya selama 15 tahun, malang tak dapat ditolak. Buyang dusun kecil kena gempur. Malin Kapita dibantu oleh adik-adiknya, yaitu Buyang Kutu Padak yang bernama Memacang Sakti, dan satu lagi Buyang Tangan Batu yang bernama Ulung Balang Jago. Buyang dusun kecil akhirnya gugur dalam pertarungan ini. Banyak peninggalan yang didapatkan oleh Buyang dusun kecil, mulai dari tongkatnya, sarung tangannya, dan baju terbang hingga sekarang masih dipuja-puja. Berikut adalah cerita saya pada pagi hari ini. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.